Hi everyone, hari ini kita akan belajar tipe-tipe soal untuk IELTS reading. Jadi nanti kita akan belajar tipe-tipe soal yang ada di IELTS reading, kemudian kita akan belajar contohnya seperti apa, dan di akhir kita akan mengerjakan kuis dari yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk cara mengerjakan soal nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Jadi di episode selanjutnya kita akan bahas per soal dan cara pengerjaan dan latihan mengerjakan setiap tipe soal pada IELTS reading ini. Oke, jadi di bagian pertama ini kita akan belajar tipe-tipe soal pada IELTS reading. Jadi ada 11 tipe soal yang perlu kalian pahami. Yang pertama ada multiple choice, kemudian ada matching information, kemudian ada true false not given, kemudian ada matching headings, kemudian ada yes no not given, kemudian ada matching features. Oke, selanjutnya ada matching sentence endings, kemudian ada diagram label completion, kemudian ada sentence completion, kemudian ada short answer questions, kemudian ada summary note table flowchart completion. Oke, yang pertama ada multiple choice. Jadi nanti kalian dapat pertanyaan dan ada pilihan. Jadi kalian pilih jawaban yang paling benar dari pertanyaan tersebut. Oke, selanjutnya contoh soal dapat kalian lihat di layar. Jadi ada beberapa opsi, kemudian kalian pilih jawaban yang paling benar. Oke, selanjutnya ada pertanyaan true false not given. Jadi definisinya untuk pertanyaan ini adalah kamu harus menentukan apakah pertanyaan tersebut benar, salah, atau tidak disebutkan sama sekali dalam passage-nya. Ini untuk pengerjaan soal kita akan bahas di episode selanjutnya. Sekarang kita bahas contoh soalnya. Jadi seperti yang kalian lihat, contohnya yang ada di layar, ada contoh soal true, false, not given. Jadi yang perlu kalian ingat, not given adalah teks yang tidak ada informasinya sama sekali dalam passage-nya. Oke, jadi ini contoh dari pertanyaan true, false, not given ini. Kemudian soal yang nomor 3, ada pertanyaan yes, no, not given. Ini sama seperti yang sebelumnya, tetapi digunakan untuk menguji pendapat atau klaim yang dibuat oleh penulis dalam teks. Contohnya, seperti yang kalian lihat, yang ada di layar. Jadi untuk not given ini tidak ada pendapat atau klaim yang ada dalam teksnya. Oke, jadi ini sama seperti true, false, not given. Oke, selanjutnya pertanyaan matching information. Jadi kamu harus mencocokkan informasi tertentu dalam pertanyaan dengan bagian-bagian spesifik dari teks. Kalian bisa lihat contohnya yang ada di layar. Jadi kalian mencocokkan informasi dari passage-nya dengan informasi yang ada di pertanyaannya. Jadi kalian cocokkan yang sesuai. Oke, untuk tipe soal selanjutnya ada matching headings. Jadi kalian mencocokkan judul atau namanya heading yang paling sesuai dengan setiap paragraf yang ada di passage-nya. Contohnya kalian bisa lihat di layar. Jadi kalian mencocokkan paragraf dengan heading atau judul yang ada tersedia pada soalnya. Kemudian untuk soal selanjutnya adalah matching features. Jadi mencocokkan fitur atau karakteristik tertentu yang disebutkan dalam pertanyaan dan harus sesuai dengan informasi yang tersedia di passage-nya. Untuk gambaran contoh soalnya, kalian bisa lihat di layar, ada soal. Jadi kalian mencocokkan soal yang ada di layar dengan pilihan yang ada di
bawahnya. Jadi kalian mencocokkan fiturnya. Oke, untuk soal selanjutnya ada matching sentence endings. Jadi kalian mencocokkan akhir kalimat dengan teks yang sudah tersedia pada soal. Jadi seperti yang kalian lihat contohnya yang ada di layar. Jadi ada sebuah kalimat atau teks di pertanyaannya. Kemudian kalian mencocokkan dengan list yang ada di sana. Ada pilih salah satu kalimat yang cocok dengan kalimat yang ada di pertanyaannya. Jadi kalian mencocokkan akhiran dari kalimatnya. Oke, selanjutnya nomor 8 ada sentence completion. Jadi kalian melengkapi kalimat. Contohnya kalian bisa lihat di layar, jadi ada kalimat, kemudian ada kata atau frasa yang kosong, dan kalian mengisi kata atau frasa yang kosong tersebut. Oke, jadi itu sentence completion. Kemudian ada summary, note, table, flowchart, completion. Definisinya, jadi kalian nanti sama seperti tipe soal sebelumnya, sentence completion, tapi yang ini kalian mengisi yang ada flowchartnya atau notes atau table atau summary. Jadi kalian isi kata yang hilang atau frasa yang hilang di dalam pertanyaannya. Kemudian nomor 10 ada diagram level completion. Jadi ini sama seperti yang sebelumnya. Jadi kalian melengkapi, ada kata kosong, kalian melengkapi sesuai dengan informasi yang tersedia pada passage-nya. Jadi di sini ada kata yang kosong, kalian mengisi sesuai informasi yang ada di passage-nya. Jadi ini sebuah diagram yang terkait dengan informasi yang ada di passage-nya. Kemudian ada short answer questions. Jadi ini mengisi jawaban, jadi jawabannya singkat dari ada pertanyaan. Kalian bisa lihat di layar, jadi ada contohnya, ada list pertanyaan, kemudian diminta jawabannya. Biasanya jawabannya singkat, jadi ada no more than 3 words atau no more than 2 words. Jadi tidak lebih dari 2 atau 3 kata, tergantung yang diminta dalam pertanyaannya. Oke, jadi itu ada 11 tipe soal yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, nanti kita akan mengerjakan kuis dari apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Oke, untuk lebih memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini, kita akan mengerjakan kuis di mana kalian menjawab pertanyaan dari apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Oke, pertanyaan pertama adalah, what is required in a diagram level completion task? A. To label parts of a diagram using words from the text. B. To complete a summary based on the diagram. C. To answer short questions based on the diagram. Oke, jawabannya adalah A. To label parts of diagram using words from the text. Pertanyaan yang kedua, what is the task in a sentence completion question in IELTS reading? A. To fill in the blanks in a sentence with words from the text. B. To match the beginning of a sentence with its ending. C. To summarize a paragraph with a few words. Oke, jawabannya adalah A. To fill in the blanks in a sentence with words from the text. Oke, pertanyaan yang ketiga. Which IELTS reading question type requires you to match the main idea of a paragraph with an appropriate title? A. Matching information. B. Matching headings. C. Matching features.
Oke, jawabannya adalah B, matching headings. Oke, pertanyaan selanjutnya. In which type of question do you need to identify if a statement is accurate, inaccurate, or not mentioned in the text? A, true, false, not given. B, sentence completion. C, diagram level completion. Oke, jawabannya adalah A, true, false, not given. Oke, pertanyaan yang terakhir. What is the purpose of a multiple choice question in the IELTS reading test? A, to choose the most correct synonym. B, to collect the correct answer from a set of given options. C, to label a diagram with appropriate terms. Oke, jawabannya adalah B, to select the correct answer from a set of given options. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar tipe-tipe soal pada IELTS reading. Jadi ada 11 tipe soal dan cara pengerjaannya nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Thank you so much for learning and see you in the next video.